Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya Ia beri kita kesehatan dan kita boleh menghirup udara di hari yang baru ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang terus-menerus menyertai kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Kami ingin memulai dengan perenungan firman-Mu. Mohon Engkau bersabda kepada kami ya Bapa, agar kami terus menjalani hidup ini seturut dengan firman-Mu. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Ulangan pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Namun saya mengajak kita untuk membaca ayat yang keempat dan 9 saja. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi. Dan di sana di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Ayat 9, demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, saudara terkasih, dalam perikop ini diberi judul cara mengadakan pendamaian karena pembunuhan oleh seorang yang tak dikenal. Tanah perjanjian adalah tanah yang dijanjikan Allah untuk diberikan kepada bangsa Israel. Dan ketika umat sudah mendiami tanah itu, maka Allah juga hadir di tengah-tengah mereka. Kehadiran Allah di tengah umat menuntut bahwa tempat di mana mereka berada adalah harus tetap dijaga. Tidak boleh ada kenajisan, kejahatan, pembunuhan di dalamnya. Dan jikalau ada pembunuhan yang dilakukan, itu berarti bahwa tempat itu menjadi najis. Dan karena itu, untuk menghindarkan hukuman karena kejahatan yang dilakukan, maka harus ada korban sembelihan, harus ada darah yang ditumpahkan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan tadi bahwa tua-tua harus membawa lembu muda itu ke suatu lembah. Artinya bahwa ada seekor lembu muda yang dikorbankan sebagai penebus dosa. Nah saudara, setiap kali ada dosa yang dilakukan oleh orang Israel, selalu ada korban untuk pengampunan dosa. Hal ini merupakan tipologi daripada anak domba yang akan disembelih menjadi korban penebus dosa, yakni Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, dengan melakukan hal itu berarti mereka telah menghapuskan darah orang yang tidak bersalah tersebut. Tuhan menginginkan agar umat yang di mana Dia hadir di tengah-tengahnya harus tetap menjaga kekudusan, kesucian. Mereka tidak boleh hidup najis, mereka tidak boleh hidup sesukanya seperti bangsa-bangsa sekitarnya. Dan jikalau ada kejahatan yang mereka perbuat, seperti dalam perikop ini pembunuhan, maka harus ada pendamaian supaya orang-orang Israel tidak mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Saudara, begitu sucinya dan kudusnya Allah kita, sehingga setiap dosa yang diperbuat harus ada korban yang disembelih. Tapi kita bersyukur Allah telah mengirim anaknya menjadi anak domba Paskah yang menjadi korban penebus dosa kita. Tentu kita sangat patut bersyukur dengan anugerah Tuhan ini. Sungguh ini sebuah keajaiban yang tak terselami oleh pikiran kita. Betapa dalamnya kasih Allah bagi kita yang sepatutnya dihukum karena dosa dan pemberontakan kita. Ketika kita sudah memasuki minggu Advent ini, maka sebagai orang yang telah mengalami kasih karunia Allah, apakah pula yang menjadi respon kita? Apakah kita terus-menerus membiarkan diri kita hidup di dalam dosa?
terus-menerus membiarkan diri kita hidup sesuai dengan keinginan kita, apa yang kita mau, atau sebagai syukur kita mau mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Memberi hidup ini untuk terus dibentuk, diubah, sehingga dapat dipakai seturut kehendaknya. Itu berarti setiap hari kita tidak boleh lepas dari firman Tuhan yang akan terus berbicara kepada kita, memberi kita nasihat yang akan terus berbicara kepada kita untuk menuntun kita pada jalan kebenaran. Kita jangan mengeraskan hati ketika Tuhan berbicara, karena sesungguhnya ketika Tuhan masih memberikan hidup kepada kita, itu sebuah anugerah. Dan Tuhan ingin di dalam kehidupan yang Ia beri itu, kita boleh menjalannya seturut kehendak Tuhan. Mari kita terus memberi diri kita untuk dibentuk menjadi murid yang sejati. Murid yang sejati bagi Tuhan. Sehingga dengan demikian kita bisa memuridkan orang lain. Orang-orang yang ada di dalam keluarga kita, di sekitar kita, dimanapun kita temui. Sehingga pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu tidak akan sia-sia. Tetapi sungguh kita boleh menghargai, mensyukurinya dengan memberi hidup kita terus dibentuk menjadi murid yang sejati bagi Kristus. Karena hanya itulah persembahan hidup kita yang berkenan ketika kita memberi hidup kita sebagai persembahan yang hidup yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat yang memuliakan Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat perenungan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kembali Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus menjaga kekudusan hidup, kesucian, dan menjauhkan diri dari segala hal-hal yang membuat kami jauh dari Tuhan, yang membuat hidup kami cemar dan najis. Tolong kami Tuhan, agar setiap hari kami terus membawa diri kami untuk dibaharui oleh Tuhan. Kiranya firman-Mu terus-menerus menegur kami, menyapa kami, dan kami diberikan hati yang mau taat, yang lembut untuk diubah menjadi pribadi yang seperti Tuhan inginkan. Tolong kami yang lemah ini Tuhan, agar semakin hari hidup kami semakin lebih baik berkenan kepada Tuhan. Kami boleh terus diubah menjadi murid yang sejati bagi Kristus, dan yang hidupnya dipakai Tuhan untuk memuridkan sesama kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Demi nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.